Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga selalu sehat ya. Dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah hari ini Ustazah juga dalam keadaan sehat, sehingga kita bisa bertemu lagi dalam materi pembelajaran adab bersama dengan Ustazah Susi. Nah, pekan ini kita akan membahas tentang adab berpakaian dalam Islam. Namun sebelum kita mulai pembelajarannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Sudah siap anak-anak? Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan berdoa Allah akan mempermudah kita untuk memahami materi kali ini. Nah, untuk pekan ini kita akan membahas tentang bagaimana cara berpakaian di dalam Islam. Langsung saja, sebagai seorang muslim, hendaklah kita berpakaian sesuai dengan aturan yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran, terutama dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 26, yang artinya, "Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu, dan pakaian indah untuk perhiasan, dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat." Jadi dalam Quran surat Al-A'raf ini Allah sudah menyebutkan bahwa Allah sudah menurunkan pakaian bagi manusia untuk menutup auratnya. Nah, kita akan lihat teman-teman, apa saja adab berpakaian yang ada di dalam Islam. Jadi tadi sudah disebutkan ya, pakaian itu untuk menutup aurat. Aurat itu apa? Nah, aurat itu merupakan anggota tubuh yang dilarang untuk diperlihatkan kepada orang lain, kecuali kepada orang yang berhak untuk melihatnya. Untuk laki-laki dan perempuan, batasan dari aurat ini ada perbedaan ya teman-teman, seperti yang sudah disebutkan dalam Al-Quran, yaitu Quran surat An-Nur ayat 30-31. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa aurat laki-laki adalah antara pusar hingga lutut. Antara pusar dan lutut merupakan batasan aurat yang umum bagi laki-laki, termasuk ketika bertemu dengan laki-laki yang lain. Sedangkan jika bertemu dengan lawan jenis, maka sebaiknya tidak hanya menutup aurat dari pusar hingga lutut saja, namun tetap berpakaian yang sopan dan baik, artinya bisa menutup seluruh tubuhnya. Hal ini harus dilakukan agar tidak mengundang syahwat, serta sebaiknya jangan mengenakan pakaian yang mencolok dengan tujuan sengaja menarik perhatian perempuan. Nah, itu untuk batasan aurat laki-laki. Bagaimana dengan batasan aurat perempuan? Dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 59 disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.
Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi, batasan aurat untuk perempuan sudah disebutkan dalam Quran surat Al-Ahzab ini ya, yaitu seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Itu dia batasan untuk aurat laki-laki dan perempuan, sehingga untuk pakaiannya pastikan ketika menggunakan baju, menggunakan pakaian, yang laki-laki pastikan menutup auratnya, yang perempuan juga pastikan menutup auratnya. Lalu yang kedua, pastikan pakaian kita tidak menyerupai pakaian orang kafir. Nah, orang kafir memiliki pakaian yang khas sendiri-sendiri. Misalnya, kalau pendeta memiliki baju khas pendeta, lalu ada tukang sihir, lalu orang yang beragama Kristen biasanya memakai salib dan sebagainya. Nah, untuk pakaian-pakaian tersebut maka kita dilarang untuk menggunakannya atau memakainya. Haram hukumnya memakai pakaian yang menyerupai pakaian orang kafir. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Na'udzubillahi min dzalik ya teman-teman ya. Jangan sampai kita termasuk ke dalam golongan orang-orang kafir karena kita menggunakan atau memakai pakaian yang mereka kenakan. Lalu selanjutnya pastikan pakaian kita tidak menyerupai pakaian lawan jenis. Dalam Islam kita juga dilarang berpakaian dengan menggunakan pakaian yang menyerupai lawan jenis. Seorang pria tidak boleh menggunakan pakaian yang menyerupai wanita. Begitu pula sebaliknya. Hal ini dapat dibuktikan dalam hadis Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah bersabda dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Ini adalah hadis riwayat Al-Bukhari. Tentunya teman-teman sudah paham ya, kalau perempuan itu biasanya menggunakan pakaian rok, lalu gamis, lalu jilbab. Kalau laki-laki biasanya menggunakan celana panjang. Maka kita dilarang untuk menyerupai pakaian lawan jenis kita. Misalnya seorang perempuan, maka pastikan gunakanlah pakaian yang dipakai oleh perempuan seperti gamis, rok, jilbab, dan lain sebagainya. Dan tidak menggunakan pakaian yang dipakai oleh laki-laki seperti misalnya celana panjang ataupun celana yang ketat ataupun celana pendek. Nah, kalau untuk laki-laki pastikan juga memakai pakaian yang dipakai oleh laki-laki, tidak memakai pakaian yang mirip dengan perempuan. Seperti itu ya teman-teman. Lalu yang keempat, pastikan juga tidak transparan. Nah, mengenai hal ini sudah dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim nomor 2128 yang isinya sebagai berikut. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, 2 jenis manusia dari ahli neraka yang aku belum melihatnya sekarang, yaitu kaum yang membawa cemeti-cemeti seperti ekor sapi, mereka memukul manusia dengannya, dan wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, berjalan berlenggak-lenggok, kepala mereka seperti punuk unta yang condong. Mereka tidak akan masuk surga, bahkan tidak akan mendapat wanginya.
Dan sungguh wangi surga itu telah tercium dari jarak perjalanan sekian dan sekian. Jadi di sini disebutkan jelas sekali bahwa Rasulullah melarang kita untuk berpakaian tapi telanjang. Maksudnya, walaupun kita mengenakan baju tapi tubuh kita tetap terlihat. Nah, itu namanya pakaian tapi telanjang. Artinya pakaian itu transparan. Jadi pastikan teman-teman, terutama yang akhwat juga, pastikan teman-teman menggunakan pakaian yang tidak transparan. Untuk selanjutnya, apabila kita mengenakan pakaian, maka pastikan dimulai dari anggota tubuh bagian kanan. Ketika akan mengenakan pakaian, maka hendaknya kita mendahulukan anggota tubuh bagian kanan, seperti yang dijelaskan oleh riwayat Aisyah radhiyallahu an, di mana beliau berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam membiasakan diri mendahulukan yang kanan dalam memakai sandal, menyisir, bersuci, dan dalam setiap urusannya. Ini merupakan hadis riwayat Bukhari nomor 168. Jadi ini ketika kita akan menggunakan pakaian ya teman-teman ya, pastikan mulainya dari anggota tubuh bagian kanan, baik itu tangan maupun kaki. Lalu yang terakhir yaitu membaca doa. Sebelum mengenakan pakaian, ada baiknya membaca doa berikut. Bismillah, Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu, wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu. Artinya, dengan namamu ya Allah, aku minta kepada Engkau kebaikan pakaian ini dan kebaikan apa yang ada padanya. Dan aku berlindung kepada Engkau dari kejahatan pakaian ini dan kejahatan yang ada padanya. Nah, itu dia teman-teman, sebagian atau beberapa adab berpakaian di dalam Islam. Pastinya masih banyak adab berpakaian yang harus kita lakukan. Silahkan nanti teman-teman di dalam proyek Ustazah sudah memberikan beberapa pertanyaan, termasuk teman-teman silahkan mencari lagi adab-adab berpakaian yang belum disebutkan di video pembelajaran kali ini. Misalnya saja ada berpakaian muslimah. Di sini Ustazah menjelaskan menutup aurat dari seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Nah, teman-teman bisa menjelaskan misalnya tidak transparan, tidak ketat, lalu jilbabnya harus menutup dada dan lain sebagainya. Silahkan teman-teman boleh tuliskan yang teman-teman tahu. Itu saja yang bisa Ustazah sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Semoga ada manfaatnya dan Ustazah ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah fokus. Lalu Ustazah mohon maaf jika di dalam menyampaikan materi ini ada banyak kesalahan dan juga kekurangan Ustazah. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.